Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat SCS SOS M.Hon. Sebagai dosen tetap di Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya empuh, yaitu Bahasa Inggris dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khusus pada aspek pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah bahasa Inggris dasar yang wajib bagi mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada proses pembelajaran perkuliahan melalui ceramah, pelajaran kolaboratif, tanya jawab, small group discussion, serta penugasan mandiri dan kelompok. Adapun capaian pembelajaran kuliah bahasa Inggris ini adalah mencakup kemampuan memahami dan menggunakan bahasa Inggris dasar dalam konteks profesional kesehatan, termasuk kemampuan dalam tata bahasa, membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. 1. Tata bahasa. Mahasiswa diharapkan memahami dan menerapkan tata bahasa Inggris dasar, termasuk penggunaan tenses, kalimat tanya, kalimat positif, dan kalimat negatif. Kedua, keterampilan membaca. Mahasiswa diharapkan mampu membaca jurnal, artikel, dan buku teks berbahasa Inggris terkait dengan kesehatan. 3. Keterampilan menulis. Mahasiswa diharapkan mampu membuat kalimat dan paragraf yang jelas dan efektif dalam bahasa Inggris. Keempat, keterampilan berbicara. Mahasiswa diharapkan mampu memperkenalkan diri dan orang lain dalam bahasa Inggris. Kelima, keterampilan mendengarkan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami instruksi dan penjelasan dalam bahasa Inggris. Keenam, kosakata. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kosakata khusus yang berkaitan dalam bidang kesehatan. Penguasaan bahasa Inggris dasar sangat penting sebagai fondasi untuk mempelajari bahasa Inggris lebih lanjut dan untuk berkomunikasi dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks akademik ataupun profesional, sesuai bidang ilmu khususnya teknologi laboratorium medis. Untuk capaian CPMK tersebut, maka bahan kajian dari mata kuliah adalah berisi pokok-pokok pembahasan dalam pembelajaran tentang tata bahasa atau grammar, kosakata, vocabulary, listening mendengarkan, speaking berbicara, reading membaca, writing menulis. Pada video ini, pembelajaran fokus ke tata bahasa grammar, yaitu sub pembelajaran tenses, yaitu simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Untuk mengukur keberhasilan CPMK tersebut, maka saya melakukan penilaian dengan bobot masing-masing, mulai dari kehadiran 10%, pemberian tugas atau kuis 15%, interpersonal skill 15%, perilaku 10%, ujian tengah semester 20%, dan yang terakhir, ujian akhir semester 30%. Berikut video pembelajaran dari mata kuliah bahasa Inggris submateri pembelajaran tata bahasa atau grammar, yaitu 3 tenses dasar dalam bahasa Inggris, simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kalau di kelas berapa ya sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini, kita berdoa dulu ya. Sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, doa dimulai.
Siapa yang mau? Oh, nanti tenses. Ya, Ada 3 Ibu. ada 3 itu fundamental of English ya. But there are 16 are in tenses English. Ya, ada 3. Kita membahas there are 3 tenses untuk fundamental. Apa yang pertama? Simple present. Apa? Simple present. Simple Present. present. Second, Past tense. simple past. Past tense. The three, Simple future tense. simple Future tense. future. Dari ketiga tenses ini, selama kita sekolah, kita kan sudah pernah belajar sebelumnya ya. Tapi mungkin step by step ya. Ada special present, past, and future. But for today, we will discuss about 3 fundamental tenses in English ya. Jadi nanti itu Ibu jelaskan apa itu simple present. Jadi simple present sesuai slide ya. Ini simple present tense. Jadi dia ada sesuatu tenses yang digunakan menjelaskan tentang sekarang ya. Jadi rumusnya atau formula subject, verb, object, to be, and are ya. Okay, before we join to simple present, dalam simple present ada subjek yang harus kita pelajari kembali. Ibu akan mengingatkan kembali apa itu I ya, you, we, they, his, it. Jadi kalau dia I pasangannya pada to be, I, you, you apa? Are. You are. They Are. are. He. She, apa lagi? He, It. it, Pakai is. apa? Is. Oke, ini simple Present. present tense. Ya, dia present. If you come to past, I When. when I. used to was where. Kapan digunakan? I pasangannya jadi bisa diubah ke past. Jadi Was. was was where? Where. Was where? Was. Where? Where? Ya. Jadi dia where. Ini where? Jadi where? She was. Kalau we Are. where? Nulis Was. was ya. Oke, ini perubahan dari apa kita juga sentence-nya menggunakan to be ya. Tapi apabila kita menggunakan simple present, jadi dia menggunakan formulanya subject plus verb one plus apa lagi? Objek ya.
atau menggunakan kerja, menggunakan. Oke. Nanti kita coba fokus ya di halaman 12. Jangan lupa itu pakai S ya. Example, I eat fried rice ya. Kalau negatifnya, I not. Example yesterday atau we were sick yesterday. Kami sakit kemarin. We were sick yesterday. Negatifnya, we were not sick yesterday. Kalau literal negatif, Where? atau bisa diganti day ya. Were they sick yesterday? Ya, karena bentuknya kamu dari jadi Anda atau mereka ya. They, were they sick yesterday? Oke. Sudah ada yang mengerti? Yes. Kita masuk ke simple future tense. Oke, untuk simple future tense, jadi subject plus will solve one object. Subject, kalau kita menggunakan to be, subject to be is about to be going to ya. Jadi perlu diperhatikan untuk menggunakan to be. Jadi kita menggunakan to be is on are plus going to. Jadi sebenarnya to be going to ya, to be going to verb one. Contoh kalimat, I will give a speech in the program. Robert will be going to the university. Tom will have the second best by now. Oke. Ibu kasih contoh satu, nanti kalian ubah ya. Buat ke simple, karena materi kita ini khusus 3 tenses ini. Ibu mau bagaimana kalian dapat mengubah dari simple present, past to future ya. Jadi yang materi utama atau pendalaman hari ini tentang bagaimana kalian mengubah simple present, past, and future ya. Jadi present, past, ke future. Itu example. I will give you I go to laboratory Oke, ini apa ini? Present, past, or future? Bukan. Aku tanya ini kalimat apa? Ini present, ya. Present ya, ya present. Tadi kita sudah jelaskan formula present, past, and future. Coba ubah ke past. Pas jadi I went to laboratory yesterday. Jadi saya pergi ke laboratorium kemarin. Kalau untuk tujuannya I will tomorrow ya. Oke. Jadi sudah bisa ya. Jadi kalau ibu bisa kasih tugas perubahan tenses, present, past, and future bisa ya. Oke. Any question?
Kemudian kata kerja pertama itu sudah pasti present. Terus kata kerja kedua itu untuk past ya. Dan untuk future dia menggunakan apa tuh? Will atau shall ya. Will atau shall. Oke. Tergantung kalian. Nah, yang kedua kalau ibu ya ada kata-kata keterangan ya. Jadi ada everyday menandakan dia setiap hari. Apalagi selain kata kerja keterangan waktu selain everyday. Now apalagi today hari ini. Jadi etc. ya. Terus untuk past yesterday apalagi today last week last month and etc. ya. Jadi mengatakan sudah lampau. Oke, kalau untuk future dia akan datang ya. Jadi kita tomorrow besok, lusa, the day after tomorrow ya. Apalagi banyak lagi yang mengatakan tentang akan datang ya. Jadi yang paling sering itu next ya, next month, next day, next week, next year, next etc. Oke. For the task, for presentation, I will give you explanation. Task. You give a 5 tenses about simple present tense, and you check in past and future tense ya. Jadi kalian buat 5 kalimat dalam bahasa Inggris simple present tense, tapi yang khusus volume ya. Jadi kalau yang tadi contohnya itu secara general itu ya, tapi ibu mau kasih kalian tugas buat 5 kalimat tentang laboratorium. Jadi dia simple present tense, kemudian you change to past and future tense. Oke? Jadi 5. Oke, ini question untuk contoh. Dave drives car to his office. Coba you check the negative and negative. So the answer. Tadi subjek plus was, where, ya, plus nominal. Jadi was digunakan untuk I, he, she, is, ya.
Oke. They digunakan will, we, you, jawab yang lainnya ya. Demikian deskripsi singkat dari proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan, khususnya mata kuliah Bahasa Inggris di program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Muhammadiyah Makassar. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih pada Politeknik Muhammadiyah Makassar, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, dan rekan sejawat dosen, serta juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan. Saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.